Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberi kesehatan yang luar biasa. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Fikih kelas 3. Tanpa terasa kalian semua sudah naik ke kelas 3 dan usahakan pagi ini kita sudah siap dengan LKS. Kalian buka LKS-nya halaman 4 dan 5. Kita akan bahas masalah sholat sunnah rawatib. Setiap hari kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah sholat yang fardu, yang hukumnya wajib kita laksanakan. Saat sholat 5 waktu, tanpa kita sadari, sudah banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil. Tentunya anak-anak pernah mengikuti sholat jamaah di masjid ataupun di musola. Kalian akan lihat orang tua kita atau orang-orang yang sudah dewasa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat maghrib atau isya ataupun sholat fajr yang lainnya. Ada juga di antara orang tua kita yang melaksanakan sholat 2 rakaat lagi setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Coba kalian perhatikan mereka. Sholat apa gerangan? Itulah yang disebut sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat wajib bagi kita adalah raja. Seorang raja pasti ada pengawal dan pengiring yang ada di belakangnya. Anggap saja pengawal yang berada di depan itu namanya sholat sunnah rawatib qobliyah. Ya, sholat sunnah rawatib dibagi 2. Cara pelaksanaannya, yang dikerjakan sebelum sholat wajib namanya sholat sunnah rawatib qobliyah, atau ibarat seorang raja dia pengawalnya. Kemudian setelah melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat, lalu kita melaksanakan sholat wajib. Seperti anak-anak ketahui, sholat wajib ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah melaksanakan sholat 5 waktu ini, kita melaksanakan sholat lagi 2 rakaat. Namanya sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Jadi anak-anak harus tahu sholat itu yang dilaksanakan setiap hari namanya sholat fardu atau sholat wajib. Adapun yang mengiringinya, yang di awal dan yang di akhir itu namanya sholat sunnah rawatib. Di sini bisa kalian baca ya. Sholat sunnah rawatib itu tujuannya ada di halaman 9. Nah, ini tujuan utama kita melaksanakan sholat rawatib. Yang nomor 1, tujuan utamanya sholat sunnah itu kita kerjakan untuk apa? Yang nomor 1, menyempurnakan sholat fardu. Ada di halaman 9, bisa kalian lihat. Ya, mungkin waktu anak-anak sholat, pas Allahu Akbar, tiba-tiba ingat, oh kelereng saya di mana ya kemarin? Nah, kemudian lagi pas lagi enak-enaknya sholat tiba-tiba ingat, loh saya tadi sholatnya 2 rakaat apa sudah 3 rakaat? Nah, kalau sudah seperti ini otomatis sholat kita sudah ada kekurangan. Karena itulah kita melaksanakan sholat sunnah rawatib untuk menyempurnakannya, supaya untuk menutup kekurangan yang sudah kita laksanakan tadi ya. Tujuan yang kedua, kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita akan disayang oleh Allah. Kita akan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah disayang dan dicintai oleh Allah, maka apapun yang kita minta saat sholat akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, kenapa kita melaksanakan sholat sunnah rawatib? Yang ketiga, akan menambah kebaikan atau pahala yang kita laksanakan. Semakin sering kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, pahala kita akan bertambah segunung dan lebih banyak lagi. Ya, diingat-ingat ya. Jadi jangan malas-malas untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Tujuan yang keempat,
Ini yang lebih utama lagi anak-anak ya. Kita akan terhindar dari siksa api neraka. Orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib akan dihindar, nggak mau api neraka itu menyiksa orang yang sholat sunnah rawatib. Ya. Jadi kita bebas, kita bisa ringan setelah kita mati nanti. Ya. Yang kelima, doa yang kita panjatkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, setiap kita sholat, sehabis sholat, kita zikir, terus berdoa, ya. Setelah itu kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang namanya ba'diyah tadi, kita tambah doa lagi. Maka doa kita tadi akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doanya orang-orang yang nggak mau melaksanakan sholat sunnah rawatib. Beda, akan lebih cepat sekali dikabulkan ya. Jadi kesempatan kita mau minta apapun selama kita hidup, kita mintanya, berdoanya saat kita sholat ya. Sehabis sholat kok langsung lari, itu nggak bagus. Usahakan ya, habis sholat kita berdoa dulu, maka doa kita akan lebih cepat dikabulkan. Ibarat kita minta itu hijab antara kita dengan Allah nggak ada pembatasnya ya, sudah agak tipis pembatasnya sehingga kita lebih cepat didengar oleh Allah apapun yang kita minta. Nah yang terakhir, mengandung beberapa hikmah yang tidak terkandung pada ibadah sunnah yang lain. Ibadah sholat itu merupakan cara kita berhubungan langsung dengan Allah. Kalau kita hubungan dengan manusia, bisa kita hubungannya lewat telepon atau lewat surat ya. Tapi kalau kita mau hubungan langsung kepada Allah, itu hubungannya kita hanya dengan sholat ya. Diingat-ingat anak-anak ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat, terutama sholat fardu. Dan apabila kita sholat fardu, merasa kita itu karena sering lupa, sholat kita kadang kurang pas, maka untuk menyempurnakannya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ya. Jadi anak-anak harus tahu apakah sholat sunnah rawatib itu. Sholat sunnah rawatib itu sholat 2 rakaat ya. Sholat sunnah 2 rakaat yang mengiringi sholat wajib. Ada yang dikerjakan sebelum sholat wajib yang disebut sholat sunnah qobliyah, dan ada sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat wajib, namanya sholat sunnah ba'diyah. Kemudian bisa kita pilih lagi anak-anak ya, sholat sunnah rawatib itu ada dua jenis. Yang pertama sholat sunnah ghairu mu'akkad, yang kedua sholat sunnah mu'akkad. Boleh juga dibalik. Sholat nomor 1 sholat sunnah rawatib mu'akkad atau sholat sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat sunnah yang rawatib mu'akkad. Artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang kedua, sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah yang enggak seberapa dianjurkan karena Rasulullah pernah meninggalkan sholat ini. Adapun sholat sunnah rawatib yang mu'akkad, sholat sunnah rawatib mu'akkad itu apa saja, berapa jumlah rakaatnya, bisa kalian buka di halaman 8. Nih, halaman 8. Sholat sunnah rawatib mu'akkad itu ada 10 rakaat. Ya, kita mulai dari hitung dari subuh ya. Ini sholat sunnah rawatib mu'akkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wah, ini pahalanya sangat besar. Namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Ini 2 rakaat. Ditambah lagi beranjak siang kita sholat lagi 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Nah sudah 4 ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh,
kemudian 2 rakaat sebelum sholat zuhur, ditambah lagi 2 rakaat sesudah sholat zuhur, sudah 6. Ditambah lagi 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Nah, sudah berapa ini? Sudah 8. Ditambah lagi 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi ada 10 rakaat sholat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kita ulang lagi, mulai dari subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini usahakan anak-anak belajar untuk melaksanakannya. Meskipun enggak setiap hari, belajar dulu. Pertama sholat sunnah sebelum sholat subuh dulu, nanti ditambah lagi zuhur, tambah lagi maghrib, kemudian isya, ya. Itu yang rawatib yang enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang kedua, sholat sunnah yang ghairu muakkad. Ini enggak seberapa dianjurkan, tapi alangkah baiknya kalau anak-anak juga melaksanakan, ya. Karena sifatnya ini kalau namanya masih anak-anak untuk belajar supaya nanti kalau sudah dewasa terbiasa. Adapun sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad itu jumlahnya ada 14 rakaat. Kalau zuhur sama itu ya, biasanya kan cuma 2-2. Ini kalau yang ghairu muakkad pernah Rasulullah kerjakan itu 4. Jadi sebelum zuhur itu 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Terus sholat zuhur 4 rakaat, sudah salam, sudah berdoa, berdiri lagi. Sholat rawatib ghairu muakkad 4 rakaat lagi. Jadi satu waktu zuhur itu saja sudah 4 kali 3, 12 rakaat Rasulullah mengerjakannya. Kira-kira anak-anak mampu enggak ya? Kalau enggak mampu, enggak apa-apa. Kerjakan yang muakkad saja dulu ya. Yang kedua, 4 rakaat lagi sebelum asar. Ya, sebelum asar itu Rasul pernah mengerjakan sholat rawatib 4 rakaat. Kemudian setelah itu maghrib. Nah, maghrib ini kalau yang biasa kita laksanakan itu 3 rakaat ditambah 2 rakaat sesudahnya. Ini Rasul pernah mengerjakan juga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Jadi jumlah keseluruhannya ada 14 rakaat. Bagaimana niatnya? Anak-anak harus hafalkan niatnya. Ada di halaman 5. Kalian buka halaman 5, di sini ada niat sholat sunnah mulai dari subuh sampai sholat isya. Jadi halaman 5 sampai halaman 6 bisa kalian lihat sayang ya. Halaman 5 sampai halaman 6 kalian baca di rumah. Hafalkan niat sholat sunnah rawatib. Ya, jangan sampai enggak hafal. Minta bimbingan orang tuanya. Mungkin ada yang belum lancar, suruh orang tuanya, kemudian anak-anak hafalkan, terus disimak lagi sama ibu sama bapak ya. Dihafalkan. Boleh yang pendek saja, boleh juga kalau yang di sini Kak panjang. Misalnya niat sholat sunnah sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi raq'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ingat ya, sholat sunnah rawatib tidak boleh dilaksanakan secara berjamaah. Sholat sunnah rawatib dikerjakan secara sendirian, ya, sendiri-sendiri atau disebut munfarid. Ya. Jadi ibu ada tugas buat anak-anak semua, hafalkan niat sholat sunnah rawatib. Minimal 1 orang hafal 3 niat. Di halaman 5 itu ada 3 niat. Usahakan hafalkan. Nanti setelah selesai daring, pas acara tatap muka, 1 persatu harus menghadap ke ibu untuk setoran hafalan
niat sholat sunnah rawatib. Demikian anak-anak ya. Usahakan apa yang kita pelajari hari ini bisa anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Minta tolong sama orang tua, minta bimbingan orang tua untuk menghafalkan sholat sunnah rawatib. Caranya sama dengan sholat sunnah biasa, sama juga dengan sholat wajib, cuman beda niatnya ya sayang ya. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Lebih lanjutnya, kalau ada yang kurang paham bisa tanya Japri lewat jalur pribadi. Boleh juga datang ke rumah ibu ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.